Salam jumpa kembali dengan channel keren ini. Kisah kali ini cinta jelita. Bintang kelas itu namanya Jelita. Parasnya cantik, anggun, mempesona, dan berambut pirang. Namun Jelita merasa biasa saja, padahal semua bilang dia cantik dan menarik. Yang jelas membuat mata laki-laki seperti melihat bidadari yang masih baru turun dari kayangan tingkat 7. Martin cowok di kelas A yang sungguh pendiam namun ganteng. Tubuhnya atletis, posturnya sangat bagus. Karena mereka sering nge-gym untuk olahraga sembari membentuk badan agar bagus. Walau pendiam tapi ramah dan murah senyum, namun terlihat baik sama semua orang. Jelita sendiri ada di kelas yang sama dan kenal sama Martin sudah sejak lama, dan Jelita mengakui bahwa Martin ganteng. Bahkan Jelita sering curi pandang jika Martin sedang duduk di kelas atau sedang jalan saat istirahat. Namun Martin tak acuh saja dan dibiarkan Jelita pura-pura tak lihat padahal suka. Martin adalah ketua kelas. Ia memang jadi cowok yang terpilih buat mengurus kelas, baik sedang ada acara atau ada masalah di dalam kelas. Semua pasti dihandle oleh Martin, karena memang orangnya diplomatis sekali dan terlihat lebih gentleman dan cool. Jelita dan Martin sama-sama satu jurusan dan satu kampus. Keduanya ambil jurusan ekonomi sesuai dengan kemauan mereka buat menempuh masa depan. Suatu hari pas ada kelas namun dosen tak datang, sehingga mereka hanya mengisi kegiatan tugas yang diberikan oleh dosennya secara online. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jelita untuk mencoba mengobrol dengan Martin. Hitung-hitung PDKT, dan sebetulnya Jelita suka sama Martin. Tiba-tiba Martin, "Nanti pulang bareng yuk," kata Jelita sambil tersenyum penuh harap cemas. Martin berpikir sejenak dan masih diam. Namun tatapan matanya tertuju sama gadis Jelita ini. Gimana ya? Martin masih berpikir, karena gak pernah jalan bareng cewek, apalagi cantik seperti Jelita. "Ayolah, nanti aku traktir makan nih. Aku kan hari ini ulang tahun. Kita pulang bareng pakai motor aja. Aku bawa helm dulu kok. Tenang aja, semua dijamin beres pokoknya. Jangan nolak ya." Jelita terus memberondong dengan kata mesranya. Akhirnya Martin luluh juga, dan hari ini mereka pulang berdua. Dan sampai di jalan berhenti di warung makan yang cukup nyaman, pesan dengan selera masing-masing. Martin terlihat kaku karena jarang menghadapi wanita manja setengah agresif seperti ini. Namun lama-lama Martin merasa nyaman dengan kelakuan Jelita yang manja itu. Tak lama menu pesanan pun tersaji di meja dengan dihiasi bunga dan lilin-lilin yang indah, dan aroma wangi di bunga mawar dengan vas bunga tertata rapi. Mereka sejenak terdiam seribu bahasa, karena apa yang mau dikata
Mereka sama-sama canggung dalam keseriusan, tapi batinnya mengembara di seluruh nirwana yang karena di depannya orang terkasih. Selesai makan, waktu sudah hampir jam 7 malam. Ternyata memakan waktu 2 jam bersama, merayakan ultah hanya berdua saja. Dan akhirnya mereka pulang sampai di rumah. Celita begitu bahagia karena bisa berdua dengan Martin yang ia sukai. Celita bergegas ke kamar, duduk di depan kaca sambil ngaca, dan kadang senyum sendiri. Hari-hari terasa indah dirasakan Celita Ayu. Entah kenapa kuliah juga semangat membara, hampir nggak pernah telat, karena ingin buru-buru sampai kampus saja dan bertemu dengan Martin. Namun hari ini Celita tak melihat Martin kemana. Dia Celita pun gelisah. Apakah ini pertanda benih cinta telah tumbuh? Bel berbunyi, jam kelas ultah usai. Waktunya untuk pulang ke rumah. Namun kali ini ada yang terasa hilang karena entahlah, mungkin Martin mungkin sedang sama siapa. Begitulah sejuta pertanyaan yang ada di benaknya. Kalau memang sedang bahagia ya syukurlah dalam hati Celita. Celita mencoba menghubungi lewat handphone, namun tak diangkat dan semakin gelisah saja. Kenapa tiba-tiba Martin menghilang ya? Kemana dan ada apa? Keesokan harinya Martin pun tak ada di kampus lagi. Seperti biasa, Celita kesepian. Di hari ketiga Martin masih belum tampak di kelas, dan kali ini Celita ingin pulang cepat saja. Tapi sampai di tengah perjalanan melihat Martin dari jauh, sejenak gembira tapi lantas kecewa karena Martin berboncengan dengan wanita cantik tanpa mempedulikan Celita. Apakah itu pacar Martin ya? Kenapa aku jadi cemburu begini ya? Celita begitu kecewa hari ini tak mau menemui Martin karena rasanya ingin marah. Tapi apa saya marah ya? Kan Martin bukan siapa saya. Tapi masa bodoh. Dan Martin pun didiamkan sama Celita Ayu, malas bicara dan tak menemuinya, dan campur aduk sebel dan sebel. Mungkin begitulah wanita jika sedang kasmaran, tapi terpendam, tak terucap dan marah sendiri. Martin coba menyapa, "Hai Celita, nona manis, apa kabar?" Celita masih diam saja, 1000 bahasa tak terucap. Masa bodoh? Loh, kok marah? Kata Martin sambil ngeledekin, "Kenapa cantik diam aja, sariawan ya?" Gak lucu, jawab Celita agak jengkel. "Kenapa Celita kok diamin aku?" tanya Martin. "Sono pergi sama cewek itu lagi sono." Celita mulai bicara. Cewek yang mana ya? Alah, jangan pura-pura. Kemarin itu yang dibonceng siapa? Ayo ngaku, tutur Celita. Sampai di telepon juga nggak bisa. Seneng ya? Oh itu, hehe. Iya maaf, itu si cewek emang. Cuma itu sepupu aku, Celita, kata Martin sambil senyum-senyum. Oh, jadi itu sepupunya toh. Hati Celita sangat lega mendengarnya. Berarti saya salah sangka kalau gitu, gumam Celita dalam hati. Lalu Celita minta maaf sama Martin. Sudah salah menilai Martin dan sampai marah gak karuan. Dan akhirnya Celita dan Martin pun mulai hari itu jadian. Sekedar hanya sebagai teman dekat, tapi mereka ingin lebih dari itu. Udah, jangan marah lagi ya.
Mereka berdua pun saling senyum dalam cinta.